dari orang yang mengutuk kamu, atau berkatilah orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Nah, di mana Yesus mengajarkan kita untuk supaya kita mengasihi sesama. Dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31 juga di sana dikatakan bahwa hukum yang terutama ialah kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan ragamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama seperti itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini adalah teladan yang diajarkan oleh Yesus, dan bukan cuma diajarkan, saudara, tetapi juga dipraktekkan oleh Yesus Kristus, di mana walaupun Yesus Kristus dibenci, Yesus Kristus dihina, ya, tidak diterima, ditolak, tetapi dia tetap mengasihi manusia. Lukas 5 ayat 20 di sana dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk orang berdosa, tetapi untuk orang yang benar. Bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Kebalik. Sorry ya teman-teman ya. Nah, demikian juga Yesus datang untuk kita orang-orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk merangkul, memulihkan kita dari dosa-dosa itu. Ya, makanya dia telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita meniru dia dan menjadikan dia sebagai teladan yang baik bagi kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 menekankan bahwa Kristus telah meninggalkan teladan yang baik untuk kamu supaya manusia menirunya. Jadi kita harus meniru ya apa yang dipraktekkan oleh Yesus. Contoh, Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19, di mana Yesus berkata, ya, kamu dikasihi oleh dunia karena kamu adalah milik dunia. Ya, tetapi apabila kamu ya dibenci oleh dunia karena aku, maka ingatlah bahwa dunia ini telah terlebih dahulu membenci aku. Nah, Yesus mengatakan bagi kita bahwa kita harus kita tidak boleh gentar hanya karena dunia ini membenci kita, karena dunia ini telah lebih dulu membenci Tuhan Yesus. Tetapi ketika dunia ini membenci Yesus, apa yang Yesus katakan di atas kayu salib ketika disalibkan? Ya Bapa, ya Lukas 23 ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini juga dicontoh oleh Rasul Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7, di mana dia juga mengatakan hal yang sama ketika dia dirajam, ketika dia mau dibunuh. Dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, Yesus masih sempat-sempatnya dia mengampuni orang-orang yang menyiksa dia, orang-orang yang membenci dia. Kenapa? Karena dia tahu mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 1 Korintus 2 ayat 8 menekankan bahwa ya penguasa-penguasa itu tidak mengenali dia, makanya mereka menyalibkan dia. Sekiranya mereka mengenal dia, maka mereka tidak akan menyalibkan dia. Jadi seperti itu, saudara, teladan yang ditunjukkan oleh Kristus Yesus bukan hanya sekedar iklan aja, karena kalau cuma iklan semua orang juga bisa mengatakan, oh saya baik, ya. Bahkan penjahat pun ketika di depan orang yang tidak mengenali dia akan mengatakan dia adalah orang yang baik. Tetapi apakah ada praktek contoh yang diberikan oleh tokoh ini untuk membuktikan dia adalah suri tauladan yang baik? Ya, kalau Yesus, dia membuktikan, dia mengasihi orang, dia merangkul orang yang berdosa, dia menyembuhkan orang, dia mengampuni orang. Ya, dia mempraktikkan, bukan cuma sekedar iklan. Inilah contoh teladan, saudara. Seperti itu. Silakan. Baik, teman-teman. Sebenarnya kalau kita melihat dari sifatnya Yesus, ya, memang ada beberapa yang perlu kita contoh, ya, dan ada perlu juga beberapa yang harus kita pertanyakan. Apalagi kan Nathan tadi menekankan bahwa Yesus itu dia mencontohkan dan mengajarkan kasih kepada sesama manusia. Baik, kita akan mempertanyakan suatu hal ketika Yesus, Nathan, Anda silahkan buka ya, bentar saya bukakan dulu ayatnya. Ya,
Nih. Bentar Nathan. Kamu ingat ketika Yesus menghambur-hamburkan dagangan orang di depan bait Allah? Pasti Anda tahu ya, Yesus, bentar, nih saya bukakan ayatnya. Ini kita mau bertanya ya dalam Matius 21. Coba Anda buka. Matius 21. Ya, nomor 12 sampai 17. Di situ Yesus, dia menghamburkan barang dagangan orang. Nih, coba kalau kita baca ya teman-teman semuanya. Nah, nih. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir ya semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja, penukar uang, dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dapat kita lihat, di sini Yesus marah-marah kepada pedagang. Yang kita pertanyakan kepada Nathan, di mana bentuk kasihnya Yesus ketika menghamburkan dagangan orang? Nah, itu ya. Nah, gitu. Masa di sini kan Yesus bertindak seperti udah bak seperti Satpol PP gitu loh Nathan, ya. Nah, jadi ini di mana gitu loh bentuk kasihnya? Apakah ajaran kasih itu menghamburkan dagangan orang? Andai, ya Nathan ya, andai dia itu mengajarkan kasih, maka dia akan borong semua dagangan orang. Betul nggak? Oh, kata Yesus, pedagang, ini bait Allah, kamu jangan berjualan di halamannya. Ya, jangan kau jadikan sarang penyamun. Ya, sini, aku beli semua daganganmu, ya, sebagai bentuk kasihmu kepada kasihku kepadamu, gitu kata Yesus. Sini, ku borong semuanya sama meja-mejanya. Ah, seharusnya kayak gitu. Bukan berarti Yesus harus menendang, membalikkan meja, kan kayak gitu bangku-bangku dilempar-lempar. Apa itu? Jadi tolong jelaskan di mana bentuk kasihnya seperti itu. Kan kita tahu, seperti yang kau jelaskan tadi, bentuk kasih kepada sesama manusia saling mengasihi. Mengasihi itu kan saling menyayangi, saling memberi, saling menolong, kan kayak gitu. Itu bentuk kasih. Tapi di mana bentuk kasihnya? Ketika Yesus menghamburkan meja dagangan, menghamburkan bangku-bangku. Gak mungkin dong, ya, ajaran kasih, bentuk kasihnya itu kasih meja orang kebalik, ya. Atau kasih bangku orang melayang. Nggak kayak gitu. Makanya, Nathan tolong dijelaskan di mana bentuk kasihnya ketika Yesus menghambur-hamburkan dagangan orang. Mungkin itu dulu pertanyaanku pada sesi yang pertama ini, dan mungkin Anda bisa jelaskan, sekalian Anda juga bertanya, biar interaktif gitu antara Islam dengan Kristennya. Silakan. Oke, sebenarnya masih ada waktu, cuma gini, sambil saya, ya nggak apa-apa. Yang penting nggak ada saling memotong. Pak Ustadz juga kan tahu cara diskusi saya kan, jadi nggak apa-apa, nggak pakai waktu juga sebenarnya nggak apa-apa. Jadi begini. Nggak apa-apa, gini aja. Sebelum saya menjawab, ya sebelum saya menjawab, supaya saya nanti fokus menjawab, saya kasih sedikit pertanyaan, nanti Pak Ustadz bisa jawab nanti ya setelah saya menjawab. Baik. Pertanyaan saya begini, tadi kan Pak Ustadz mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik, bahwa dia adalah uswatun hasanah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, bahwa dia adalah suri tauladan yang paling baik. Dan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, bahwa taat kepada Allah, taat juga kepada Rasul. Begitu juga dengan Quran surah An-Nisa ayat 80, taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Durhaka kepada Rasul, durhaka juga kepada Allah.
Nah, masalahnya begini Pak Ustadz. Kita tahu, contoh ya, saya sedikit buka ya sebentar Pukul ya, 2 supaya sinyal ini wifi sebentar perangkat ya dibuka teman-teman ya, kuncinya. agak Kurang berisik kemana? dikit sebentar. Topik nona. Saya buka dulu ya teman-teman ya. Saya balik dulu kamera supaya saya bisa tunjukkan. Ya, maaf ya teman-teman ya. Nih, contoh di dalam Quran surah Abasyah ya. Quran surah Abasyah ayat pertama sampai dengan ketiga, di sini dikatakan bahwa di sini dijelaskan bahwa ia Nabi Muhammad berpaling ya. Ia Nabi Muhammad berpaling dan bermuka masam ketika seorang tunanetra yaitu Abdullah bin Ummi Maktum datang kepadanya ya. Nah, di sini Muhammad berpaling nih. Nah, makanya Allah menegur nih di sini. Allah menegur Muhammad bahwa wahai Muhammad, apakah engkau tidak mengetahui bahwa dia ingin menyucikan dirinya, ya kan? Nah, jadi di sini ada teguran nih dari Allah kepada Nabi Muhammad. Mungkin saya tunjukkan itu aja dulu. Nah, nanti pertanyaan saya begini. Kalau Nabi Muhammad ini adalah suri tauladan yang baik, kenapa dia malah berpaling dan bermuka masam dari seorang yang buta, gitu kan? Kenapa dia tidak menolong? Ya, sehingga Allah menegur Muhammad nih, ada teguran nih dari Muhammad. Kita tahu tadi bahwa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Tapi Muhammad ternyata malah melakukan kesalahan sehingga Allah menegur dia. Adanya ketika dia berpaling dari orang yang buta. Itu pertanyaan saya. Ya, nah sekarang saya ingin menjawab tadi dalam Matius 21 ayat 12 dan selanjutnya di mana Yesus membalikan meja orang-orang yang sedang berdagang di depan bait Elohim atau di bait suci. Ya, nah dia berkata bahwa ada tertulis bahwa rumahku akan menjadi rumah doa dan engkau menjadikannya sebagai sarang penyamun. Lalu Pak Ustadz tanya, dari mana bentuk kasihnya kalau dagangan para pedagang-pedagang ini dibolak-balikan sama Yesus gitu kan? Nah, Alkitab mengatakan dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-19, Yesus berkata bahwa barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Kasih itu bukan berbicara mengenai membiarkan sesuatu yang salah, tapi kasih menegur yang salah, kasih menyatakan sesuatu yang salah. Amsal 27 ayat 5, teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Ya, jadi kita juga harus menegur dengan teguran itulah sebagai bentuk kasih kita kepada manusia. Ya. Nah, makanya Yesus menegur mereka supaya apa? Supaya mereka tidak lagi melakukan hal demikian. Karena kalau misalnya nih, seperti apa yang Ustadz bilang, oh Yesus memborong, misalnya, ini tandainya, Yesus memborong, maka mereka akan tetap melakukan hal itu esok harinya. Karena mereka menganggap, oh Yesus akan memborong kok. Maka mereka akan melakukan seperti itu. Maka itu artinya bahwa hal itu akan terulang, dan terulang. Dengan cara peteguran seperti itu, Yesus membuat mereka tidak lagi melakukan hal demikian. Ya, makanya kasih itu adalah tegas. Kasih itu enggak lembek. Kasih itu enggak mencela-mencela, tidak membiarkan yang salah. Ya, itu kasih. Ya. Nah, sementara ya Nabi Muhammad tadi yang berpaling dari orang yang buta. Itu teladannya dari mana? Begitu loh. Silakan Pak Ustadz. Iya. Bagus pertanyaan dan jawabannya. Iya. Mantap. Aduh. Bentar ya. Belum muncul Nathan, bentar ya. Oh, masih 30 detik. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Nggak apa-apa. Lanjutin aja sambil tunggu net, sambil bernarasi aja. Oke. Pertama-tama gini ya kawan-kawan, saya akan jawab dulu dari Al-Quran kita. Kenapa Nabi Muhammad itu bermuka masam dan berpaling? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Langsung ditegur Allah. Pertama-tama, Nathan, Anda perlu ketahui yang namanya Rasulullah itu bersifat maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Jika dia mempunyai kesalahan, maka akan langsung ditegur.
Bukan cuma ini saja teguran Allah kepada Nabi Muhammad, di dalam Quran surah Al-Ahzab pun juga ada gitu ya. Teguran Allah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Lah, kenapa dia bermuka masam dan berpaling, lalu langsung ditegur Allah? Nah, inilah Allah menjaga Nabi Muhammad agar tidak ditiru oleh umatnya. Jangan mementingkan penguasa daripada orang yang mau belajar dengan kamu, gitu. Ketika Rasulullah menghadapi pembesar Quraisy, pencet Nathan, itunya waktunya. Ya, ketika Rasulullah menghadapi pembesar Quraisy, beliau mempunyai tamu saat itu, lalu beliau layani. Datang tuh orang yang buta ingin belajar kepada Nabi. Lalu Nabi Muhammad melihat orang buta tersebut yang ingin belajar tersebut bermuka masam. Beliau inginnya menyelesaikan dulu dengan pemuka Quraisy tersebut pembicaraannya. Langsung ditegur Allah. Makanya di ayatnya yang kelima, ya Nathan ya, amma manistagna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, fa'antalahu tasodda, maka kamu melayaninya Quraisy tadi, wa ma'alaika illa yazakka. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Jadi kata Allah, Muhammad, bukan urusanmu Islam ini berkembang. Kau fokus berdakwah saja dan mengajar. Kehendak Allah mereka beriman atau tidak. Andai pun mereka tidak beriman, tidak ada celaan atasmu ya Muhammad. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Ya. Jadi Nabi Muhammad bermuka masam langsung ditegur Allah agar tidak dicontoh oleh umatnya. Itu salah satunya ya kemaksuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada urusan Nabi Muhammad dia mau masuk Islam Quraisy itu atau tidak gitu, terserah gitu. Mau masuk silakan, mau tidak ya tidak masuk agama Islam. Tidak ada celaan bagi Nabi Muhammad gitu Nathan. Ya itu maksud ayatnya. Makanya dibaca 6 sampai 8-nya, bukan 1 sampai 5-nya saja. Jadi seperti itu. Berkaitan jawaban kamu, aku lumayan agak tertawa juga sih melihat jawaban kamu tadi, Nathan. Ya, kalaunya diborong ini dagangan, ya besok-besok datang lagi itu pedagang, kata Nathan kan. Datang lagi pedagang, bakal diborong Yesus juga. Ini jawaban yang unik yang pernah saya temukan dari seorang Nathan loh, teman-teman. Iya. Ya, kalau diborong nanti besok lagi pedagang itu jualan lagi ya, terus habis jualan nanti dia pikir Yesus akan borong juga nih ya dagangannya sama meja-mejanya. Betul juga sih ya. Kalau saya no mengkritik dah untuk masalah itu loh teman-teman. Ya, tapi masa bentuk kasih harus menghamburkan. Akan kayak gitu lagi. Gak perlulah sampai menghamburkan seperti itu. Setidaknya kan bisa ditegur secara baik-baik. Dengan omongan, jangan jualan di halaman bait Allah. Ngapain balik-balik meja orang? Ya kan? Meskipun gak mau dibeli juga oleh Yesus, Yesus gak beli nih. Ya, gak borong dagangannya. Jangan juga balik-balik meja orang atau bangku orang. Di mana bentuk kasihnya? Kan kayak gitu. Seharusnya kan kalau dalam bentuk kasih itu tegas, katamu, ya, tegas, maka diberi ketegasan terhadap mereka, pertama melalui lisan dulu, melalui nasihat dan teguran dulu. Bukan berarti harus tendang meja, tendang bangku. Apakah seperti itu yang dicontohkan Yesus ketika mengajarkan kasih? Kan kayak gitu. Meskipun dia tidak memborong dagangan tersebut, ya, meskipun tidak memborong dagangan tersebut, setidaknya Yesus bisa masih menegur gitu. Jangan jualan di depan sini, ini bait Allah gitu. Gak bagus, gak cocok. Mungkin pedagang ngerti, lalu ngapain dibalikin mejanya, ditendang bangkunya. Itu Nathan udah kayak Satpol PP. Kalaunya non resminya itu preman pasar yang minta jatah gitu. Gitu loh Nathan maksud saya. Ya,
Berkaitan dengan pertanyaan kedua, Anda coba bisa buka di dalam Lukas 19:27. Saya akan tampilkan dulu ya. Nih. Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini, kata Yesus, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bonoilah mereka di depan mataku. Nah, ini mana bentuk kasihnya? Suruh seret orang ke depan dia, lalu bonoi depan matanya. Nah, ini mana? Ya, bentuk kasihnya. Silahkan dijawab, Nathan. Oke, terima kasih Pak Ustadz Yusuf. Sebelum saya menjawab, begini ya, nanti saya akan jawab tetap. Karena begini, tadi Pak Ustadz Yusuf menjawab mengenai Muhammad yang bermuka masam itu untuk supaya orang-orang itu tidak meniru apa yang dilakukan, ya. Sementara ini fokus saya adalah teladannya ini. Kenapa ya Muhammad malah memberikan muka masam kepada orang yang buta ini? Bukannya dia menolong, malah dia memberikan muka masam dan langsung berpaling, ya kan? Seharusnya kalau memang dia teladan yang baik, harusnya dia itu menolong, bukannya malah berpaling dan memberikan muka masam. Contoh misalnya Pak Yusuf PI punya anak, misalnya mohon maaf sekali amit-amit ya. Misalnya Pak Yusuf PI punya anak buta misalnya, lalu ketika dia menyapa temannya, lalu diacukan oleh temannya dan berpaling. Kira-kira Pak Ustadz Yusuf sakit hati enggak kira-kira melihat anak Pak Ustadz Yusuf digitukan oleh orang lain, tidak dihargai begitu loh. Ya malah diacukan seperti itu. Ini kan contoh yang tidak baik. Ya kan, sementara tadi dikatakan bahwa dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 bahwa taati Allah dan taati Rasul. Nah, bagaimana kita mau menaati Rasul sementara Rasul saja sikapnya seperti ini? Gitu loh. Rasul saja sikapnya seperti ini. Ya, nah berikut ya mengenai tadi Lukas 19 ayat 27. Sebelum ke Lukas 19 tadi saya mau menanggapi juga mengenai tanggapan dari Pak Ustadz Yusuf mengenai jawaban saya. Begini Pak Ustadz Yusuf ya, kasih itu tidak hanya berbicara mengenai kita berbicara lembut-lembut, enggak. Karena kalau berbicara lembut doang, maka orang tidak akan mendengarkan itu. Contoh, Pak Ustadz, orang tua Pak Ustadz Yusuf menegur Pak Ustadz Yusuf yang sedang main game misalnya nih dengan baik-baik, maka Pak Ustadz Yusuf pasti yang masih muda pasti akan mengacukan itu. Nanti teguran berikutnya baru kalau pas sudah keras gitu kan. Nah, masalahnya orang-orang Yahudi ini mereka tahu nih bahwa bait Elohim ini, bait suci ini adalah tempat untuk beribadah, tapi mereka tetap melakukan hal demikian, ya kan? Mereka tetap berjualan di rumah ibadah itu, ya. Sementara pelatarannya saja dari bait suci, pelataran dari bait suci itu saja itu tidak boleh sembarangan orang masuk di dalam kitab imamat. Ya, pelatarannya saja tidak boleh sembarangan orang masuk, apalagi berjualan itu nggak boleh. Makanya Yesus marah ya untuk menegur mereka supaya mereka tidak melakukan hal itu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas 19 ayat 27. Kita harus melihat konteks dari Lukas 19 ini. Kalau kita baca dari ayatnya yang ke-11, ini bicara mengenai perumpamaan uang mina, di mana Yesus di sini memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang menguji dia mengenai pajak. Ya, Yesus memberikan perumpamaan mengenai pajak kepada mereka. Makanya di ayat 11-nya kita harus perhatikan, di sana dikatakan bahwa ini adalah perumpamaan, gitu loh. Jadi kita harus melihat konteks ayat ini berbicara mengenai apa. Lalu Lukas 19 ayat 27 ketika di sana dikatakan bahwa barang siapa yang tidak percaya aku sebagai rajanya, bawalah mereka di depan mataku, bawalah mereka di hadapanku dan duduklah mereka di depan mataku. Ini adalah mengenai seorang raja yang
marah ketika orang-orang itu orang-orang itu tidak memberikan pajak bagi dia. Ini bukan bicara mengenai Yesusnya, tapi ini Yesus sedang memberikan perumpamaan mengenai seorang raja. Gitu loh. Jadi kita harus melihat konteks ayat. Sama seperti tadi Poster bilang, jangan cuma baca Quran surah Abasyah tadi ayat 1 sampai 5 tapi baca sampai ayat 8-nya, ya kan? Nah, karena apa? Karena itu mempunyai konteks. Nah, masalahnya Lukas 19 juga begitu. Ini mempunyai konteks. Bicara mengenai apa? Yaitu mengenai perumpamaan uang mina, ya kan? Contoh ya, sama juga dengan dalam Alkitab juga ada perumpamaan mengenai seorang juragan, ya, yang mau dibunuh oleh pekerja-pekerjanya, ya. Karena apa? Karena upah yang mereka kasih itu kurang, ya. Nah, orang-orang akan berpikir, loh kok ini juragan ini kok nggak adil, ya kan? Padahal dari sisi lain kita harus melihat kenapa tidak sesuai gitu loh. Nah, makanya kita harus melihat Alkitab ini secara kontekstual, bukan hanya mau melihat satu ayat lalu kita tafsirkan secara pribadi. Gitu, karena Alkitab beda dengan Al-Quran. Al-Quran satu ayat tafsir, satu ayat tafsir. Alkitab penuh dengan konteks. Nah, ya, tunggu yang saya jawab ya. Nah, berikut saya ingin bertanya satu hal. Kalau Muhammad suri tauladan yang baik, kenapa ya di dalam hadits Muslim nomor 33, nanti Pastor juga bisa cek ya, teman-teman juga yang di bawah bisa cek. Hadits Imam Muslim nomor 33 di sana dikatakan Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Iya. Ya. Nah, gitu. Jadi pertanyaan saya, kalau Muhammad ini adalah suri tauladan yang baik, kenapa dia menyebarkan ajarannya dengan cara perang? Itu, silakan. Baik. Nathan, atas pertanyaanmu, saya harap kamu tampilkan dulu datanya. Nanti ya kita baca sama-sama. Sebenarnya aku tahu konteksnya itu, ya. Tapi setidaknya seminimal mungkin hadisnya itu kan agak panjang. Coba kamu baca dulu sampai selesai itu hadis. Nah, begini Nathan, atas jawaban kamu, atas tanggapan kamu terhadap oh, kenapa Rasulullah bermuka masam? Ini kan nggak patut dicontoh. Kenapa tidak menolongnya? Keadaan Rasulullah saat itu, Nathan, dia sedang melayani tamu, gitu. Karena tamu itu adalah raja. Dan ada lagi orang yang bertamu, gitu. Maka Rasulullah bermuka masam bukan berarti mengusir. Ya, bukan berarti mengusir. Jangan salah paham yang seperti itu, ya. Nah, jangan salah paham. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi itu karena maksudnya lebih mementingkan yang mana dulu gitu. Apakah menghadapi penguasa atau lebih mendidik ke orang dulu? Allah menegurnya mendidik orang itu lebih baik daripada menghadapi penguasa. Nah, jadi seperti itu Nathan. Bukan berarti bermuka masam itu adalah suatu sifat yang tidak bagus. Andaikan Nabi saat itu mengusir, nah itu baru tidak bagus. Beda dengan Yesus tadi, Nathan. Ketika itu kan Yesus mengusir pedagang, lalu balikin meja-meja dan bangku, kan kayak gitu. Tapi kalau jawaban seperti kamu seperti itu kepadaku, aku juga tidak memaksakan, kan kayak gitu. Masa orang balik-balik bangku mengusir itu adalah ajaran kasih? Kan aneh. Nah, gitu. Terus atas jawaban kamu juga tentang masalah perumpamaan. Kata kamu itu perumpamaan uang mina. Apakah tidak ada perumpamaan lain selain perumpamaan itu yang harus dipakai Yesus? Mengapa Yesus menyuruh, ya, seretlah ke depanku, maka bonoilah dia depanku. Kan bisa pakai perumpamaan yang lain yang tidak kejam toh. Yang tidak kejam gitu. Apa kayak yang dipakai ya dari diksi perumpamaan yang ingin disampaikan gitu. Bukan berarti seret depanku, bunuhilah depanku.
Di mana bentuk kasihnya? Dari perumpamaan saja, Yesus mengumpamakan tidak ada ajaran kasih. Gitu loh, Nathan. Nah, itu tanggapanku atas kamu. Kalau kamu menjawab itu adalah perumpamaan, pakailah perumpamaan yang lain. Jadi perumpamaan seperti itu tidak patut dicontoh. Karena perumpamaan itu adalah perumpamaan yang tidak menunjukkan ajaran kasih. Gitu, Nathan, yang saya maksud. Gitu ya. Terus untuk berkaitan masalah hadis ya. Hadisnya tolong kamu tampilkan dulu ya. Rasulullah disuruh memerangi orang kafir sampai mereka mengucapkan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu konteksnya di mana nanti saya jelaskan gitu ya. Begitu Nathan. Ya, saya jelaskan tapi tolong tampilkan dulu hadisnya agar pertanyaan kita berdata gitu ya. Nah, aku ingin memberikan pertanyaan kamu yang baru ya. Pertanyaan yang baru seperti ini. Anda bisa membuka dulu di dalam Matius 21 ya. Saya nggak akan mengulangi pertanyaan, tapi jawaban Anda itu sebagai bahan pelajaran yang patut kita pelajari nanti gitu ya. Nggak terlalu banyak saya mengkritik jawaban Anda gitu. Anda buka Matius 21, di sini dikatakan, ngerti ya? Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika kamu keciduk, ya, jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya." Nah, ini mana ajaran kasihnya nyuruh curi keledai orang? Silakan Anda jelaskan dulu ya. Oke, saya tunjukkan yang hadis tadi dulu ya sebelum saya menanggapi, saya menjawab mengenai pertanyaan Pak Ustadz ya, supaya enak kita ya, supaya saya nggak dibilang memfitnah ya teman-temannya. Sebentar ya, saya bukakan dulu ya. Nah, ini hadis Muslimnya ya, kelihatan nggak Pak Ustadz? Kelihatan nggak Pak Ustadz hadisnya ini? Nah, di sini dikatakan seperti ini ya, bahwa telah menceritakan kepada kami bla 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 sampai kepada Abdullah bin Umar ya, beliau bersabda bahwa aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia ya, sehingga mereka berkata bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan Muhammad sebagai rasulnya ya, dan sampai mereka membayar jizyah ya, dan menunaikan salat ya, dan menunaikan zakat dan lain sebagainya. Di sini dikatakan juga mengenai bahwa mereka akan diselamatkan ketika mereka melakukan hal ini, membayar jizyah ini. Ya, mereka akan terhindar dari apa? Dari marah daripada Muhammad atau peperangan ini ya. Nah, jadi di sini adalah Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini dulu nih yang saya tunjukkan, karena tadi kan Pak Ustadz meminta, nanti Pak Ustadz tinggal jelasin aja ya, nanti Pak Ustadz jelasin, saya cuma tunjukin itu aja ya. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, pertanyaan saya adalah kenapa Nabi Muhammad itu memerangi manusia gitu loh, untuk menyebarkan ajaran Islam, sehingga mereka berkata ya bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Tapi kok caranya dengan cara memerangi gitu. Gak ada cara lain Kak untuk menyebarkan ajaran, untuk supaya orang-orang berkata la ilaha illallah atau tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Haruskah dengan cara memerangi? Harus. Kenapa nggak ada cara lain gitu loh? Misalnya dengan berdakwah dulu kek, ya kan? Kenapa harus dengan cara memerangi? Ya, nah makanya
pertanyaan saya, inikah dikatakan sebagai teladan menyebarkan ajaran dengan cara memerangi? Apakah kalian juga akan mengikuti teladan daripada Muhammad ini yang menyebarkan ajaran dengan cara memerangi? Mau mengikuti? Ya kan? Itu pertanyaan saya. Berikut mengenai Matius 21 tadi, Pak Ustadz bertanya, ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil seekor keledai betina, ya, yang sedang terikat. Lalu Pak Ustadz tanya, ya kan, kasihnya dari mana kok nyuruh nyolong, ya kan, nyuruh nyuri, ya kan? Padahal di sini tidak ada dikatakan mencuri. Apakah mengatakan kepada orang lain itu adalah sebuah tindakan pencurian? Seorang pencuri tidak mungkin akan mengaku, Pak Ustadz. Kalau maling itu ngaku, ya penjara penuh, Pak Ustadz. Ya kan? Sementara dalam ayat ini dikatakan Yesus sudah memperingatkan mereka nih. Yesus sudah memperingatkan ya bahwa apabila ada yang menegur kamu, ya, apabila ada yang menegur kamu dengan berkata, ya, apa yang sedang kalian lakukan, maka katakanlah kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Ini Yesus sudah memberitahu dulu nih sebelum mereka berangkat, dan ternyata itu terjadi. Ya, bahwa ada yang menegur mereka. Apakah seorang pencuri akan menegur? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Seorang pencuri akan mengaku dia mau mencuri. Pasti seorang pencuri akan ngaku, oh ini punya saya, ini saya tinggalin kemarin, ya kan? Pasti pencuri akan berkata seperti itu, ya kan? Tapi ini mereka berkata bahwa Tuhan memerlukannya. Mereka berkata jujur kok, sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan. Jadi ini bukan sebuah pencurian, Pak Ustadz. Ya, ini bukan sebuah pencurian. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, kembali lagi yang tadi hadits Muslim tadi saya sudah tunjukkan bahwa di sana dikatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Nah, itu kenapa seperti itu? Monggo, silakan. Oke. Oke, baik, saya akan jawab dulu ya teman-teman semuanya hadis yang dibawa Nathan, mumpung masih ada waktunya. Nathan, tolong perhatikan ini ya. Di sini dikatakan ya, uqatilanna hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Di sini Nathan ya, ketika Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya, dan mereka mendirikan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nih ada keterangannya. Maka apabila mereka melakukan hal tersebut, artinya jika Nabi Muhammad diperangi, maka Allah perintahkan Nabi Muhammad juga memerangi mereka. Gitu maksudnya Nathan. Ya. Gitu. Ya. Konteksnya pun di peperangan, bukan di kehidupan sosial, bukan. Maka apabila mereka melakukan hal tersebut, apabila orang kafir memerangi dakwah dari Nabi Muhammad, ya, maka Allah perintahkan untuk memerangi kembali hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Nathan, Nabi itu sudah berdakwah dengan lisan gitu. Sebelumnya sudah dengan lisan. Dengan kafir Quraisy beliau udah dengan lisan. Ya, ke Taif beliau dilempari batu. Lalu beliau banyak pengikut. Ya, banyak pengikut. Apabila menindas beliau, maka beliau udah punya kekuatan gitu. Kalau udah punya kekuatan, Allah perintahkan untuk memerangi orang kafir. Ya, karena apa? Orang kafir yang menentang dakwah Rasulullah itu harus diperangi, kata Allah. Jangan dibiarkan.
habis kalau dibiarkan. Itu maksud hadisnya. Ya. Maka apabila mereka melakukan hal tersebut, mereka duluan memerangi Nabi gitu. Ya, menentang dakwah Nabi, maka perangilah manusia tersebut sampai mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sampai mereka masuk Islam. Apabila di tengah-tengah perang, karena konteksnya perang gitu ya, apabila di tengah-tengah perang Nabi mendapati orang kafir tersebut bersyahadah, maka tidak boleh di tengah perang tersebut orang yang bersyahadat dibunuh. Gitu penjelasan hadisnya. Kecuali disebabkan hak Islam. Makanya kusuruh kamu baca lengkap gitu. Maka maka ada apabila di situ. Ya, apabila diperangi nabinya gitu. Maka nabi diperintahkan untuk berperang. Tapi kalau di kehidupan sosial, beliau berdakwah dengan lisan, dengan harta gitu. Bukan hanya dengan jalan perang. Jadi seperti itu, Nathan. Ya. Nah, terkait jawaban kamu untuk masalah di situ tidak ada kosakata mencuri, kata ente. Ya, tidak ada kosakata mencuri. Baik, Tan. Gini, saya agak lucu juga sih. Memang Nathan, di sini tidak ada kosakata mencurinya, ku akui. Tetapi mengambil hak orang tanpa izin, itu namanya mencuri atau bukan? Kan kayak gitu. Terus, kalaupun dikembalikan, maka ada ayat tertulis Yesus telah mengembalikannya karena Tuhan memerlukannya. Kan kayak gitu. Nathan, coba kamu lihat nih ya, di 21:13-nya ya. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, ini kalau kata Yesus ya, kalau kamu kepergok, keciduk, kayak gitu. Ya, jika kamu keciduk, katakanlah Tuhan memerlukannya. Tidak ada di sini kata mencuri, tapi mengambil keledai orang tanpa izin gitu. Ya, tanpa izin. Jika tanpa izin ini ngambilnya ketahuan ya, dan jikalau kamu ketahuan ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Dan di sini ya, di sini tidak ada ayat pengembaliannya. Gitu loh Nathan, yang saya maksud ya kepadamu. Jadi tolong dipahami gitu. Di mana bentuk kasihnya ketika Yesus menyuruh anak muridnya untuk mengambil keledai orang tanpa izin pemiliknya. Nah gitu Nathan. Apakah ajaran kasih seperti itu gitu loh? Ya. Nah, tolong kamu jelaskan di mana bentuk kasihnya ngambil hewan orang gitu. Aku tahu jawaban kamu pasti begitu, ya tahu. Tapi ya ini mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, ya tidak terang-terangan. Kalau terang-terangan namanya, waduh, merampok ini, ya merampok gitu. Karena apa? Karena ada ayat di 13-nya, jikalau ada yang menegur kamu, jikalau kamu keciduk atau kedapatan, kan kayak gitu bahasa Yesus. Katakanlah Tuhan memerlukannya. Jadi tolong jelaskan kepadaku di mana bentuk kasihnya ngambil keledai orang. Silahkan. Oke, jadi begini Pak Ustadz ya. Tadi begini ya, di dalam Matius ini kan dikatakan bahwa mereka disuruh oleh Yesus untuk mengambil keledai. Pak Ustadz bilang mengambil punya orang tanpa izin, apakah itu bukan sebuah tindakan pencurian? Masalahnya, kalau ini keledai ini punya orang, maka orang-orang yang melihat para murid ini pasti akan marah dan pasti akan merajam dia, karena hukum di dalam hukum Torah yang mencuri itu wajib potong tangan. Ya, maka mereka pasti akan diadili. Ya, mereka pasti akan diadili. Masalahnya tidak ada. Kenapa? Karena keledai ini adalah keledai liar, makanya dibiarkan diikat di situ.
Kalau keledai itu punya orang, maka akan diikat di depan rumah yang punya, bukan di tempat umum. Gitu ya. Jadi kalau ini punya orang, maka orang yang melihat para murid itu mengambil, maka mereka pasti akan diadili. Karena hukum Torah menetapkan seperti itu. Begitu loh, ya. Itu yang pertama, ya. Nah, jadi jawabannya sebenarnya simple. Hanya saja kalian yang terlalu tidak mengerti mengenai bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bertanya seperti ini, Pak Ustadz. Kalau Nabi Muhammad itu adalah teladan, ya, kenapa dia berkata seperti ini kepada para perempuan? Sebentar ya. Kenapa dia berkata seperti ini kepada kepada para perempuan? Sebentar ya, saya menampilkan keyboard terpisah, potret, ya. keluar dari mode keyboard terpisah. Ini di dalam hadits Imam Bukhari, Pak Ustadz, ya. Ini dalam hadits Imam Bukhari nomor 2464, Pak Ustadz. Nah, di sini dia berkata seperti ini, bahwa Rasulullah bersabda bahwa bukankah persaksian seorang wanita adalah setengah dari laki-laki. Wanita-wanita itu menjawab benar, ya kan? Maka beliau melanjutkan dengan berkata, itulah tanda setengah akalnya. Waduh, ya kan? Kok wanita dikatakan setengah akal, apa Ustadz? Inikah teladan daripada Nabi Muhammad mengatakan bahwa wanita itu setengah akal? Wahai wanita-wanita, apakah kalian terima ketika dikatakan demikian? Ya kan? Apakah kalian terima ketika dikatakan bahwa kalian ini adalah setengah akal gitu loh? Ya, ini Muhammad loh ya yang berkata. Nomor hadisnya tadi nomor 2464 Bukhari. Ya, Bukhari nomor 2464, di mana Nabi Muhammad berkata ya bahwa perempuan itu setengah akalnya. Pertanyaan saya, teladan mana yang mau diikuti kalau perempuan saja diginiin, Pak Ustadz? Ya, itu pertanyaan saya. Monggo, wajah. Oke, enggak, masih ada 2 menit loh, kawan. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Baik. Ambil aja. Kalau gitu saya jawab langsung ya, untuk masalah hadis yang kau bawa. Ya, Nathan, masalah hadis yang kau bawa, aku udah baca di sini ya. Nih, hadisnya lumayan panjang juga ya. Gitu. Nih, oke. Maksud kekurangan akal ialah, ya nih. Kamu bisa baca nggak bentar? Maksud kekurangan akal ialah persaksian 2 wanita ya sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam juga akan berbuka pada bulan Ramadan karena sebab haid. Inilah yang dikatakan kekurangan agama. Gitu maksudnya. Bukan berarti akalnya yang kurang, tapi kekuatan wanita itu bersaksi 2 wanita ya sama dengan 1 laki-laki. Itu maksud hadisnya ya, Nathan ya. Jadi bukan wanita itu kekurangan akal atau setengah otaknya, enggak. Tapi yang dimaksud hadis tersebut bahasa majasnya adalah persaksian 2 orang wanita sama dengan 1 orang laki-laki. Kamu bisa baca di situs NU online juga ya. Nah, itu tentang masalah wanita dikatakan akalnya setengah. Bukan otaknya yang akalnya setengah atau keagamaannya yang kurang, bukan. Tetapi kekuatan bersaksi secara muamalah ya, baik dalam sebuah hukum atau jual beli ya. Nah, 2 wanita ya, itu sama dengan 1 laki-laki. Jadi setengah 1 wanita, setengah 1 wanita. Kalau digabung 2 wanita ini, maka menjadi 1 laki-laki. Karena persaksian itu 2 orang laki-laki. Jadi kalau 1 orang laki-laki saksinya, maka perlu 2 orang wanita. Gitu maksudnya. Ya. Nah, gitu. Bukan berarti Rasulullah mengejek perempuan otaknya setengah. Kagak, Nathan. Jangan salah paham ya. Nah, gitu ya maksud hadisnya. Oke, berkaitan tentang masalah
Nathan, tolong ini waktunya dijalankan. Tentang permasalahan keledai tadi ya, aku mau tanggapi keledai yang kamu katakan. Di situ kan tidak ada mengambil toh. Ya, memang kamu dari tadi mengulang-ulang di situ tidak ada toh kosakata mengambil. Ya, begini Nathan, kalau di situ ada izin dari pemiliknya, ya kan? Nggak mungkin Yesus mengatakan jika ada yang menegur kamu. Ini kan artinya dari isyarat Yesus aja kita udah dapat mengetahui jika ada yang menegur kamu. Artinya apa? Jika kamu keciduk, maka katakanlah Tuhan memerlukannya. Ya, itu nggak ada bentuk kasihnya kawan, mengambil secara diam-diam hak orang lain. Apakah sudah izin? Enggak gitu. Kapan izinnya? Kapan dikembalikannya? Aku perlu mengkritik dari penjelasan kamu di situ gitu. Makanya Yesus mewanti-wanti muridnya, jika ada yang menegur kamu, wah bahaya tuh Nathan. Sama dengan bahasa kita kan, jika kamu keciduk. Nah, gitu maksudnya, maksud Yesus Tan. Berkaitan tentang jawabanmu itu saja kritikku. Aku mau ada bawa satu kasus lagi yang mau ku bawa gitu ya.